Halo semuanya, perkenalkan nama aku adalah Mersa Kristanti dari Prodi Manajemen Bisnis, yaitu mata kuliah aku adalah Teknologi Informasi. Nah, di sini aku akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah peran teknologi informasi dalam manajemen bisnis rumah sakit. Nah, untuk dalam pertanyaan ini itu ada 4 jawaban, yaitu ada perencanaan yang pertama, itu disebut dengan planning. Teknologi informasi itu membantu manajemen rumah sakit dalam menyusun rencana supaya strategis dan juga lebih akurat. Contohnya itu adalah Hospital Information System, di mana memungkinkan manajemen melihat data pasien, jumlah kunjungan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah organizing. Nah, teknologi informasi membantu mengatur struktur organisasi dan alur kerja agar lebih efisien dan juga terkoordinasi. Nah, di sini tuh bisa melalui sistem yang namanya itu Enterprise Resource Planning. Rumah sakit itu bisa mengintegrasikan bagian keuangan, farmasi, dan juga administrasinya. Yang ketiga itu adalah leading, yang dimana teknologi informasi mendukung proses pengarahan dengan memperlancar komunikasi, koordinasi, dan juga motivasi. Contohnya itu adalah platform komunikasi internal seperti Microsoft Teams ataupun aplikasi internal rumah sakit, yang dimana memudahkan direktur dan kepala bagian memberi instruksi. Nah, untuk yang keempat itu adalah controlling. Dengan teknologi informasi, manajemen itu dapat memantau kinerja, mengevaluasi hasil, dan juga mengontrol biaya. Contohnya itu ada dashboard. Manajemen menampilkan indikator kinerja rumah sakit seperti misalnya BOR atau yang bisa disebut dengan bed occupancy rate, waktu tunggu pasien, dan juga kepuasan pelanggan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah perbedaan antara data, informasi, dan juga pengetahuan dalam bisnis retail. Dalam bisnis retail seperti rumah sakit dan e-commerce, data, informasi, dan pengetahuan itu punya peran penting banget dalam mengambil atau mendukung keputusan. Nah, data itu adalah kumpulan angka mentah supaya bisa kita sebut dengan mudahnya ya. Misalnya tuh jumlah dan harga produk yang terjual setiap hari. Nah, data tersebut tuh belum memiliki arti sama sekali sebelum diolah. Setelah dianalisis, data itu berubah menjadi informasi. Contohnya, hasil penjualan tuh menunjukkan bahwa produk seperti misalnya mie instan selalu meningkat setiap akhir pekan. Nah, informasi itu tuh memberikan gambaran adanya pola belanja pelanggan yang lebih aktif tuh di akhir pekan, itu dari Sabtu dan juga Minggu. Dalam informasi tersebut muncul pengetahuan, yaitu pemahaman yang digunakan untuk mengambil keputusan supaya lebih strategis. Manajer kemudian menambah stok kayak barang pokok, mengadakan promo weekend sale, dan yang akhirnya berhasil meningkatkan penjualan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah transformasi digital dalam UMKM di Indonesia. Transformasi digital tuh kini jadi langkah penting banget buat UMKM di Indonesia karena mereka tuh bersaing di era modern ini kan. Nah, perubahan perilaku konsumen dan juga kemajuan teknologi itu mendorong pelaku usaha memanfaatkan platform digital guna memperluas pasarnya. Nah, meskipun begitu, proses digitalisasi itu masih menghadapi berbagai hambatan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan modal, dan lain sebagainya. Nah, kurangnya pemahaman tentang keamanan data dan pemasaran bisa membuat banyak UMKM itu malah rugi. Tapi di balik tantangan tersebut itu ada peluang terbuka untuk para UMKM, yang dimana tuh ada platform e-commerce, misalnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Instagram, ataupun TikTok Shop. Nah, itu bisa menjangkau pasar nasional. Sementara media sosial tuh seperti Instagram itu jadi sarana promosinya. Nah, pemerintah pun ikut mendukung program ini supaya UMKM itu bisa menambah keuangan dan ekonominya. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, transformasi digital tuh bisa menjadi kunci bagi UMKM untuk tumbuh lebih kuat dan berdaya saing di era ekonomi digital.